Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bagaimana adabnya apabila ada grup yang di dalamnya berisi orang-orang yang saling berjualan. Misalnya si Ibu A berjualan kue bolu dengan harga 100.000 dan saya juga mau berjualan kue yang sama dengan harga yang lebih murah tapi beda merek. Apakah tidak mengapa saya share di grup jualan yang sama dengan merek yang berbeda dengan harga yang lebih murah? Nah, ini persaingan harga ya namanya. Ya, kalau dari sudut bersaing seperti itu, ya dilihat aja sepanjang tidak membahayakan saudara kita, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dipandang hal tersebut bisa membahayakan saudara, maka dari etikanya seorang itu ketika berjualan jangan dia membahayakan saudaranya. Iya, itu aja yang dia perhatikan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Kemarin saya melihat ada orang yang takbiratul ihram. Setelah itu dia batalkan. Lalu dia takbiratul ihram lagi. Berulang-ulang kali. Ya. Setelah berulang kali baru dia melanjutkan sholatnya. Ya, ini sebagian orang memang ya. Biasanya dimasuki oleh perkara-perkara yang mengandung apa? Mengandung syubhat-syubhat dan mengandung ajaran-ajaran tarekat biasanya. Jadi mereka itu mengatakan kalau sholat itu dihadirkan niatnya pada saat takbir itu. Jadi kalau dia sudah takbir Allah, dia merasa belum hadir, dia batal lagi. Dia tarik nafas dulu menghadirkan Allah. Nah, begitu dia sudah hadir betul Allahu Akbar, baru dia lepas. Ya. Nah ini subhanallah memberatkan dalam agama orang-orang yang seperti ini. Nah itu tidak ada dalam tuntunan Nabi seperti itu. Iya. Agama ini dimudahkan. Nah itu dari sebab dia ditunggangi oleh syaitan. Syaitan senang dengan orang-orang seperti itu. Dari awal saja sholatnya sudah ragu-ragu. Ya sudah dipermainkan oleh syaitan. Ya, karena itu hal yang seperti ini dari perkara-perkara yang harusnya ditinggalkan. Niat itu sudah ada di dalam hati. Seorang pergi ke masjid, dia sudah berniat untuk sholat. Karena Allah itu sudah niatnya. Langsung saja dia takbiratul ihram. Sisa di hati makna takbiratul ihramnya. Allahu Akbar apa maknanya? Ya bacaan-bacaan sholatnya, maka sholatnya akan bermakna insyaallah ta'ala. Baik, tentang zakat fitri, apa ada ijab kabul atau tidak? Ya zakat fitri itu tidak perlu ada ijab kabul ya. Ini bukan urusan berdagang. Ijab kabul itu di dagang. Tapi kalau zakat dia keluarkan kepada mustahik itu sudah cukup. Iya, dia sudah cukup. Dia serahkan kepada mustahik, orang yang berhak menerima. Walaupun dia tidak katakan itu zakat fitri, tidak apa-apa juga. Iya, tidak ada masalah. Yang penting dia lihat orang itu berhak untuk menerimanya, berhak untuk menerimanya. Karena itu tidak ada di dalam sunnah Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam dia katakan saya terima, saya serahkan zakat ini, ya lalu si penerima berkata saya terima zakatnya, ya. Nah, ini bukan urusan jual beli, bukan urusan pernikahan ya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apa sunnah atau dianjurkan untuk ziarah di Raudhah di Masjid Nabawi? Apa benar Raudhah itu adalah tempat mustajab berdoa? Apa dalilnya? Jika bukan sunnah, apa wanita boleh berkunjung ke Raudhah? Raudhah itu keutamaannya dikatakan oleh Nabi dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku, jadi antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, itu kata Nabi, raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga.
Jadi bahasakan itu taman dari taman-taman sorga. Karena itu raudhah itu tempat bagus beribadah. Dia ingin berdoa juga tidak ada masalah, bagus. Nah, dan kalau berkunjung ke Masjid Nabawi, tidak ada masalah ya. Seorang kalau sudah di masjid, dia ke raudhah itu. Dan memang pemerintah setempat itu mengkhususkan waktu untuk laki-laki dan mengkhususkan waktu untuk perempuan. Iya. Jadi pada saat waktunya bisa ke raudhah, ya dia ke raudhah saja. Tapi perlu diingat ya, di raudhah itu paling utamanya sholat sunnah saja. Adapun sholat wajib, yang paling utama di sholat wajib bukan di raudhah, tapi di shaf pertama, itu yang paling utama kalau sholat wajib. Di shaf yang pertama. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Keluarga memilihkan saya seorang perempuan, dijodohkan dengan saya. Namun saya tidak suka dengan perempuan ini. Bagaimana menyikapinya? Apa saya terima saja atau bagaimana? Ya, ini kembali kepada si penanya. Ya. Tapi dasarnya seorang menikah itu adalah dasar dia ingin menikahi. Ya, kalau dia menikah tidak dasar keinginan menikah, bagaimana rumah tangganya berkelanjutan? Ya, cuman saya nggak tahu ya, kadang sebagian orang ada asalnya mungkin dia tidak mau menikahi, tapi ada maslahat besar bagi dia untuk keluarganya. Dia lakukan hal tersebut, ya mungkin di belakang itu Allah memberikan keberkahan untuknya. Iya. Dan ini kembali kepada orang tersebut. Tapi pokoknya seorang itu ketika dia menikah, dia tahu bahwa dia menikah itu maslahat. Dia bisa beribadah kepada Allah dengan menikah tersebut dan tidak menzalimi orang lain di dalam pernikahan itu. Itu saja yang dia pikirkan. Kalau itu terpenuhi maka insya Allah taala tidak ada masalah.